Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maiza Raminayati Dewi dari Prodi S1 Pendidikan Tata Busana. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai materi bab 7, yaitu dinamika kebudayaan dan peradaban Islam. Di mana pada pembahasan bab 7 ini terdapat 4 materi, yaitu yang pertama ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam, yang kedua kebudayaan dan peradaban di masa silam, yang ketiga kemajuan iptek, keempat jejak peradaban Islam. Ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Yang pertama, urgensi ilmu dalam Islam. Urgensi ilmu pengetahuan dalam Islam juga tercermin dari hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebut pencari ilmu sebagai orang yang berjihad. Yang kedua, integrasi ilmu iman dan amal. Dengan demikian, dalam ajaran Islam tidak dikenal pertentangan antara ilmu. Dengan demikian, dalam ajaran Islam tidak dikenal pertentangan antara iman, ilmu pengetahuan, dan teknologi dan amal saleh. Ilmu dan ibadah adalah wahyu dari Allah, sedangkan ilmu pengetahuan bersumber dari Allah yang diperoleh manusia melalui penelitian terhadap alam semesta ciptaan Allah. Selanjutnya, ketiga, kedudukan dan tanggung jawab ilmuwan. Orang berilmu, baik ia disebut ilmuwan, ulama, ataupun saintis, adalah orang yang istimewa. Kenapa? Karena keahlian yang ia miliki memiliki keistimewaan yang menimbulkan konsekuensi tugas dan tanggung jawab, baik secara vertikal kepada Allah maupun secara horizontal kepada sesama makhluk. Di mana di antara tanggung jawab ilmuwan yaitu yang pertama menyampaikan amanah Allah, yang kedua memelihara lingkungan atau alam semesta. Selanjutnya, B. Kebudayaan dan peradaban Islam di masa silam, di mana terdapat faktor-faktor penyebab kemajuan dan kemunduran. Yang pertama kemajuan, yaitu masyarakat Arab pada saat itu mulai memiliki budaya menulis. Budaya ini terinspirasi oleh Al-Quran, sebuah mukjizat yang berbentuk teks bahasa. Dengan turunnya Al-Quran, umat muslim banyak menulis tafsir dan hadis. Yang kedua, penerjemah filsafat dan logika Yunani mempengaruhi pola pikir ilmuwan Arab untuk berpikir secara sistematis. Selanjutnya, kemunduran. Setelah mencapai puncak keemasan, peradaban Islam kemudian mengalami masa kemunduran, di mana terdapat penyerbuan tentara Mongolia ke Baghdad yang dipimpin oleh Genghis Khan dan Hulagu Khan pada pertengahan abad ke-13. Selanjutnya, adanya kontribusi ilmuwan muslim klasik dalam kemajuan barat modern. Yang pertama yaitu Jabir bin Hayyan, seorang ahli kimia atau ilmuwan yang mengusulkan diterjemahkannya buku-buku ilmiah Yunani dan Konstantinopel kepada Khalifah Harun al-Rasyid. Selanjutnya, ada Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, seorang ilmuwan muslim ahli matematika dan dasar-dasar ilmu aljabar. Yang ketiga ada Al-Kindi, yaitu seseorang yang memiliki pemikiran besar yang mungkin mengungguli para ilmuwan besar lainnya. Yang keempat yaitu Ibnu Sina, ahli dalam bidang filsafat, terutama dalam bidang kedokteran. Selanjutnya, C. Kemajuan iptek sebagai tantangan umat Islam masa kini. Pandangan Islam terhadap kemajuan iptek, Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan fungsi ilmu pengetahuan yang sangat penting bagi manusia, di mana terdapat dua aspek. Yang pertama aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal, umat Islam harus memiliki kepercayaan diri yang kuat untuk bisa bangkit dari keterpurukan dengan seluruh potensi yang dimilikinya, di mana dengan potensi-potensi ini didasarkan atas pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran dan hadis. Selanjutnya ada aspek eksternal, yaitu sikap antipati terhadap tradisi barat dan non-muslim dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan menjadikan umat Islam semakin jauh tertinggal dari kemajuan.
D. Jejak peradaban Islam dalam kebudayaan Islam, yaitu kerajaan-kerajaan Islam. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai, yaitu kerajaan Islam pertama di Nusantara. Selanjutnya Kerajaan Aceh, Kerajaan Islam Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram, dan Kerajaan Kutai. Dan masih banyak lagi kerajaan-kerajaan Islam lainnya yang terdapat di Nusantara. Selanjutnya, wujud peradaban Islam. Wujud dari peradaban Islam di Indonesia bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu birokrasi keagamaan, yang kedua ulama dan karya-karyanya, yang ketiga arsitek bangunan yang tertuang dalam arsitek masjid-masjid di Indonesia. Kesimpulannya, adanya dinamika kebudayaan dan peradaban Islam menunjukkan bahwa dengan kemajuan iptek akan semakin membangkitkan asa peradaban Islam dalam mengalami kemajuan seperti dahulu. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.